Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin, la'anathu malaikatus samai wal ard." Jadi orang yang berfatwa tanpa ilmu ini, maka dia dilaknat oleh siapa? Yang melaknat bukan manusia. Yang melaknat adalah para malaikat. Para malaikat, jadi bukan satu malaikat, para malaikat, malaikat langit dan malaikat bumi. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Kita harus tahu diri. Kalau memang kita tidak tahu, jangan segan untuk bilang tidak tahu. Ya. Bercanda, serius, apapun konteksnya, kalau dalam urusan agama itu bukan tempatnya seperti itu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, karena ini menyangkut urusan keselamatan akhirat seseorang. Termasuk maksiat lisan adalah salah dalam membaca Al-Quran. Ya, termasuk maksiat lisan ini. Termasuk maksiat lisan adalah al-lahnu fi qiraatil Quran, salah dalam membaca Al-Quran. Salah di sini adalah salah bacaan. Ya, baik yang merubah makna, yang sampai mengubah makna, ataupun yang tidak sampai mengubah makna. Ya. Ini hukumnya haram. Oleh karenanya begini, yang terpenting bagi kita ini adalah kualitas bacaan Al-Quran kita. Jadi walaupun cuma sedikit, tapi bacanya benar. Jangan sampai orang itu terpedaya oleh tipu daya setan. Ayo nang hatam. Akhirnya apa? Ngoyo, memaksakan diri menghatamkan Al-Quran, ternyata bacanya banyak yang salah, apalagi nggak ada yang ngoreksi. Nah, terus bagaimana ya? Kalau emang pengen mendapatkan pahala yang banyak, ya silahkan membaca Al-Quran, tetapi dengan bacaan yang benar. Kalau emang masih latihan, ya berarti cari orang yang mau menyimak dan membenarkan kalau seandainya kita salah, dan kita berusaha untuk membaca dengan benar, seperti itu. Jadi ini hukumnya haram, membaca yang sekiranya tidak sesuai dengan bacaan itu sendiri. Ini hukumnya haram. Kemudian termasuk yang diharamkan adalah minta-minta bagi orang yang punya. Meminta-minta bagi orang yang punya. Orang punya, dia kaya dengan hartanya, kaya dengan skillnya, kemudian kok minta-minta. Ini bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Haram, mengemis-ngemis kayak gitu. Nah ini makanya bagaimana kalau sikap kita kalau ada orang ngemis-ngemis, ada orang pemuda masih gagah, ketok-ketok rumah minta uang, memanjangkan nyadong, meminta-minta. Nah, hukumnya haram ini. Bagi orang tersebut hukumnya haram. Karena nggak boleh orang yang berkemampuan baik dengan hartanya kemudian minta-minta, ini hukumnya adalah haram. Jadi kalau dia sudah keperluan pokoknya sudah terpenuhi dengan hartanya atau dengan skillnya, maka di sini haram hukumnya untuk meminta. Ya. Kemudian juga termasuk yang diharamkan adalah bernazar dengan tujuan untuk menghalangi ahli waris mendapatkan bagian. Saya ulang lagi, termasuk maksiat lisan adalah bernazar yang tujuannya adalah menghalangi ahli waris mendapatkan bagian. Misal seorang bapak ya punya harta bagian, punya harta. Nah, dia mengatakan seperti ini, semua harta saya itu saya nazarkan untuk yayasan sosial. Dia bilang seperti itu, maka di sini haram. Ya, kalau tujuannya adalah untuk menghalangi supaya anaknya tidak mendapatkan harta warisan, itu hukumnya haram. Pertama begini, apa yang dimaksud dengan bernazar? Bernazar itu ya sesuatu yang hukumnya asalnya sunnah, karena dia bernazar maka menjadi wajib. Misal begini, saya bernazar untuk bersedekah kepada 10 orang. Sedekah asalnya hukumnya sunnah, karena dinazarkan maka menjadi wajib, harus diberikan kepada 10 orang. Misalnya begini, orang sholat 2 rakaat, hukumnya sunnah. Yang sholat sunnah itu loh, hukumnya sunnah. Kalau dia bernazar, saya bernazar mengerjakan 2 rakaat, maka menjadi wajib. Saya bernazar puasa 3 hari berturut-turut, bukan Ramadan, bukan qadha, hukumnya sunnah, asalnya seperti itu. Tetapi karena dia bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, di sini ketika orang bernazar dalam urusan harta,
tujuannya adalah untuk menghalang-halangi agar ahli waris tidak mendapatkan bagian setelah dia meninggal, maka di sini hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi misalnya tadi itu orang sebelum kematiannya dia mengatakan bahwasanya saya bernazar seluruh harta saya ini untuk yayasan sosial. Tujuannya biar anak-anaknya ahli warisnya itu nggak dapat bagian semuanya. Maka di sini hukumnya adalah haram. Nah, jadi ini tidak boleh. Nazarnya juga nggak sah. Nazarnya tidak sah dan tidak boleh. Jadi syariat ini menjaga sampai orang hartanya sendiri pun itu dijaga. Jadi hak ahli waris ini dijaga oleh syariat. Ada ketentuannya dalam urusan bernazar seperti ini. Kalau seandainya mengerjakan seperti itu yang tujuannya menghalangi ahli waris, maka hukumnya haram. Kemudian termasuk maksiat lisan adalah ketika seseorang tidak meninggalkan wasiat dengan hutang yang dia miliki, ya, atau dengan harta yang dititipkan kepadanya dan tidak ada yang tahu selain dia. Misal begini, orang punya hutang, ya, punya hutang dan dia ini sudah merasa ajalnya nggak lama, maka wajib hukumnya untuk berwasiat kepada ahli waris. Nak, bapak punya hutang kepada kolega bapak yang namanya si fulan, nanti kalau meninggal dilunasi. Nah, kalau nggak berwasiat seperti itu dan nggak ada yang tahu, maka dia berdosa. Kenapa? Nanti akan hilang hak orang yang dia pinjam uangnya itu. Ya, datang ke anaknya, bapak kamu punya hutang, anaknya nggak peduli misalnya, mana buktinya, kami nggak ada yang wasiat seperti itu, bapak kami nggak pernah bilang seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya mau meninggal ini, ya, kalau seandainya ada hutang maka berwasiat untuk dilunasi, atau paling tidak ngasih tahu, ya, konfirmasi kepada anggota keluarganya, atau dengan titipan yang diserahkan kepadanya. Nah, ini barang ini punya teman bapak, nanti kalau bapak meninggal tolong diberikan kepada yang punya, yang berhak. Ini juga harus meninggalkan wasiat. Kalau nggak meninggalkan wasiat dan nggak ada yang tahu, ya, selain ini orang ini, maka hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena akan tersia-siakan amanat yang diserahkan kepadanya tadi. Kemudian termasuk maksiat lisan juga adalah menisbatkan diri kepada orang yang bukan orang tuanya, mengaku seseorang adalah orang tuanya, mengakui seseorang adalah orang tuanya padahal dia bukan orang tuanya. Misalnya seorang anak mengatakan, saya ini anaknya presiden, padahal bapaknya bukan presiden. Saya ini anaknya Pak Fulan, padahal Pak Fulan ini bukan bapaknya. Lah, ini juga hukumnya haram, tidak boleh. Ini namanya apa? Menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya. Nah, ini hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena nanti akan tersia-siakan haknya. Orang mengira ini anaknya Fulan, padahal Fulan ini bukan bapaknya. Kemudian termasuk maksiat lisan juga adalah melamar lamaran saudaranya yang muslim. Jadi ada seorang perempuan, ya, sudah dilamar oleh temannya laki-laki dan sudah dinyatakan diterima. Lah kok maju? Lah, ini tidak boleh. Ini namanya melamar lamaran saudaranya yang muslim, nggak boleh. Al-khitbatu ala khitbati akhihi. Jadi melamar lamaran saudaranya yang muslim, hukumnya tidak boleh. Oh, bagaimana yang boleh? Satu, apabila sudah mendapatkan izin dari pelamar yang pertama. Cak, sama niki lah ganteng sih, soge akeh sing seneng, aku seneng arek iku. Oleh nggak tak lamar, sampean ngelok liyane lah iso sih. Ya wis lamaran ndak apa-apa. Monggo kalau seperti itu boleh. Atau kalau ndak demikian, lamaran yang pertama ditolak. Nah, lamaran yang pertama ditolak. Ya apa hasil lamaran ini ngijak? Waduh, nggak jadi, saya nggak diterima. Ya sudah, kalau sama ndak diterima saya yang maju. Lah, itu boleh yang seperti itu. Kalau yang seperti itu tidak berdosa. Adapun yang berdosa ini adalah ketika melamar lamaran saudaranya yang sudah dinyatakan resmi diterima.
kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari pelamar yang pertama, atau pelamar yang pertama ini ya sudah ndak mau melanjutkan lamarannya, atau lamarannya yang pertama tadi ditolak, maka yang seperti itu hukumnya adalah boleh. Kenapa demikian? Karena ini akan menjadikan permusuhan, akan menyakiti satu sama lain. Wong saya sudah maju, sudah saya ibaratnya sudah saya kapling tanah ini, kok sampean maju, gimana maksudnya apa? Nah, akhirnya apa? Menjadi permusuhan, menjadi perceraian di sini. Kemudian termasuk maksiat lisan juga adalah berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini penting sekali, sangat amat penting sekali. Berfatwa tanpa ilmu ini termasuk maksiat lisan. Jadi orang kalau ditanya dalam urusan agama dan dia bukan ahlinya, tidak tahu jawabannya, maka jawaban yang dia sebutkan adalah saya tidak tahu. Tidak boleh kemudian dia mengatakan, oh ini hukumnya halal, oh kalau ini hukumnya haram, oh kalau ini menurut saya boleh, kalau ini menurut saya tidak boleh. Lah ini tidak boleh kayak gini. Ini namanya berfatwa tanpa ilmu. Walaupun jawabannya ternyata tepat, kok kebetulan benar, lah ini tetap hukumnya haram. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a walau asab." Jadi barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran, yang berfatwa ya, melihat Al-Quran kemudian dia berfatwa, yani man qala fil Quran, membicarakan tentang Al-Quran menurut pendapatnya pribadi, maka dia telah jatuh kepada sebuah kesalahan walaupun ternyata kebetulan benar. Jadi tidak boleh. Orang yang berfatwa ini harus benar-benar terpenuhi syarat-syarat untuk berfatwa, berijtihad. Jadi nggak boleh mereka-reka jawaban, mengarang-arang jawaban, ya, mengira-ngira jawaban, walaupun ternyata kebetulan benar. Ini termasuk perbuatan maksiat lisan, hukumnya haram. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afta bi ghairi ilmin, la'anathu malaikatus samai wal ard." Jadi orang yang berfatwa tanpa ilmu ini, maka dia dilaknat oleh siapa? Yang melaknat bukan manusia. Yang melaknat adalah para malaikat. Para malaikat, jadi bukan satu malaikat, para malaikat, malaikat langit dan malaikat bumi. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Kita harus tahu diri. Kalau memang kita tidak tahu, jangan segan untuk bilang tidak tahu ya. Bercanda, serius, apapun konteksnya, kalau dalam urusan agama itu bukan tempatnya seperti itu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, karena ini menyangkut urusan keselamatan akhirat seseorang. Kemudian juga di sini termasuk yang diharamkan adalah mempelajari ilmu-ilmu yang membahayakan atau mengajarkannya. Jadi termasuk maksiat lisan adalah mengajarkan atau mempelajari ilmu-ilmu yang membahayakan. Misalnya mengajarkan tentang ilmu sihir atau mempelajari tentang ilmu sihir. Dalam ilmu sihir ini, praktek-praktek sihir ini itu kadang menyebutkan ungkapan-ungkapan yang di situ adalah pengagungan terhadap iblis, terhadap jin. Lah ini hukumnya haram, bahkan bisa sampai kepada jatuh ke dalam kekufuran. Hukumnya haram, tidak boleh ya. Ini hukumnya adalah haram. Kemudian juga termasuk maksiat lisan adalah menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat, kalau orang menghukumi dengan hukum selain hukum Allah, maksudnya hukum Allah ya hukum syariat itu ya. Kalau orang menghukumi dengan selain hukum Allah, selain dengan hukum syariat, dilihat kondisinya bagaimana. Kalau dia menghukumi dengan hukum itu, dengan hukum selain hukum Allah, selain hukum syariat itu, karena dia menentang, ngeyel terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ini hukum lebih baik, hukum ini, hukum yang dibuat oleh manusia ini, ya itu lebih baik daripada hukum Allah, lebih baik daripada syariat. Kalau dia meyakini seperti itu ya,
atau dia mengatakan sama saja, nggak ada bedanya hukum Allah, hukum manusia sama saja, menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia atau menentang hukum Allah, maka di sini dia terjatuh kepada kekufuran. Dia dihukumi keluar dari agama Islam. Tetapi kalau dia menghukumi dengan selain hukum Allah, dengan selain hukum syariat, ya karena suap, karena ada unsur kekerabatan, karena ada unsur KKN, karena ada unsur ya dia di masyarakat memang modelnya seperti itu, tapi dia tahu bahwasanya hukum yang benar bukan hukum itu, yang benar hukum syariat. Dia tidak mendustakan, cuman ya dia karena memang makannya dari situ umpamanya, maka di sini tidak sampai jatuh kepada kekufuran, tapi dia berdosa. Lebih mending daripada yang pertama tadi. Ya. Di sini dia tergolong orang yang fasik, terjatuh kepada perbuatan dosa besar, tetapi tidak sampai kufur. Nah, satu lagi termasuk perbuatan maksiat lisan adalah an-nadbu wan niyahah. Apa itu an-nadbu wan niyahah? An-nadbu ini adalah menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayit dengan mengangkat suara, dengan histeris, dengan mengatakan wah jabalah, wahai pelindungku, wah kafah, wahai orang yang menjadi pengayomku, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan si mayit dengan suara yang histeris, tinggi melengking, menunjukkan kesan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya tidak boleh. Itu. Adapun an-niyahah ini menjerit, menangis histeris tanpa nyebut-nyebut tadi, tapi dia menangis histeris yang menunjukkan ketidakrelaan dengan musibah yang jatuh terhadapnya. Lah ini tidak boleh, hukumnya haram. Lah itu termasuk bagian dari maksiat lisan. Nah, satu lagi biar halamannya selesai ini. Termasuk juga maksiat lisan adalah setiap perkataan yang memotivasi orang lain untuk berbuat haram. Setiap perkataan yang memotivasi orang lain untuk berbuat haram atau mengendorkan semangat orang lain untuk berbuat kewajiban, mengerjakan kewajiban. Udah nggak usah sholat sekarang, kan bisa sholat nanti setelah waktunya keluar. Nah ini, saman nggak usah haji sekarang, saman mending investasi bisnis di sini dan seterusnya. Padahal dia sudah wajib haji. Nah ini tidak boleh ini. Perkataan-perkataan seperti ini, ayo pukul aja, gasak aja, tendang, tonjok. Nah ini tidak boleh. Bunuh. Lah ini kan tidak boleh ini. Jadi setiap perkataan yang memotivasi orang lain untuk berbuat maksiat, berbuat haram, atau mengendorkan semangat untuk berbuat kebaikan. Kalau saya jadi kamu, wow sudah saya, nah ini sudah saya ajar kayak gitu. Nah ini tidak boleh ini. Seperti itu. Jadi itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah ya dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau ditanyakan.